pagi ini kalian sehat ya dan sudah siap menerima pelajaran dari Ibu. Materi kita pada pagi hari ini itu karena materi mata pelajaran kita tentang administrasi sarana prasarana atau OTKP sarana prasarana, maka Ibu harap hari ini kalian sudah mempersiapkan diri untuk mempelajari materi kita ini. Nah, anak-anak, judul materi kita pagi ini itu adalah analisa rencana kebutuhan sarana dan prasarana. Minggu lalu juga kalau Ibu tidak salah sudah Ibu kasih tahu ke kalian ya, kalau materi kita minggu ini tentang analisa sarana dan prasarana. Nah, kalau sarana dan prasarana sendiri, anak-anak sekalian pasti sudah hafal ya, atau sudah masih mengingat karena kita sudah mengulang-ulangnya beberapa kali. Nah, kali ini kita bercerita atau membahas tentang apa itu apa itu rencana sarana prasarana. Gitu ya. Nah, analisa ini muncul dikarenakan adanya inventarisasi dari setiap unit yang ada di setiap perusahaan gitu ya. Jadi mereka menginventarisasi barang-barang yang memang mereka butuhkan. Apakah barang itu yang rusak atau yang habis atau memang akan diadakan begitu ya. Nah, berangkat dari inventarisasi ini, maka unit organisasi atau perusahaan akan melakukan analisa barang yang mereka butuhkan dan pada akhirnya akan diadakan atau dibeli sesuai dengan kebutuhan dari setiap unit di lembaga tersebut atau organisasi tersebut begitu ya. Nah, hal-hal yang dipertimbangkan ketika melakukan analisa rencana sarana prasarana ini ada beberapa. Itu yang pertama, diklasifikasikan dulu alatnya. Alat apa yang dibutuhkan gitu ya. Apakah itu komputer ataukah barang habis pakai atau barang yang pengganti begitu ya. Diklasifikasikan mana yang memang dibutuhkan lebih awal gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah spesifikasi alat. Nah, ini juga diperlukan karena apa? Karena disesuaikan dengan alat yang ada. Misalnya tinta gitu ya, tinta print misalnya. Nah, itu disesuaikan dengan printer yang ada di perusahaan tersebut atau di organisasi atau di lembaga tersebut sehingga tidak salah membeli tintanya gitu ya. Itu yang dimaksud dengan spesifikasi alat. Lalu lokasi alat itu digunakan. Itu di mana gitu? Apakah di setiap unit atau di tempat produksi atau bahkan di ruang pimpinan gitu ya. Kemudian kapan alat itu digunakan? Apabila dalam jangka waktu dekat, maka mau tidak mau seorang administrator ini harus segera mengadakannya gitu ya. Nah, tapi kalau memang dalam waktu atau dalam keperluan penggunaannya itu masih ada perlu jangka waktu yang lama, jadi itu boleh di nomor 2-kan pada saat mengadakannya begitu ya. Kita lanjutkan lagi, itu jumlah yang diperlukan. Nah, ini juga butuh karena supaya ketika kita membeli alat itu tidak terlalu banyak atau sesuai dengan kebutuhan, itu maksudnya ya. Nah, sampai di sini anak-anakku sudah paham? Nah, Ibu harap paham. Nanti materi ini akan kita bahas dan Ibu akan berikan gambar-gambar atau pengertian lebih mendasarnya lagi ya. Nah, kemudian jenis analisa itu ada 2, yaitu analisa kualitatif dan analisa kuantitatif. Nah, ini berbicara tentang jumlah dan mutu dari setiap alat atau sarana prasarana yang tadi mau kita beli gitu ya. Maksudnya yang disebut dengan analisa
kualitatif dan analisa kuantitatif ini. Kemudian analisa kebutuhan ini terbagi juga menjadi beberapa bagian supaya dibedakan di mana atau keperluan barang-barang apa yang memang dibutuhkan. Nah, yang pertama itu disebut dengan barang tidak bergerak. Nah, ini kalau barang-barang tidak bergerak, kita semua sudah tahu yang dimaksud dengan barang tidak bergerak itu bisa bangunan, bisa tanah, ya, bisa juga apa lagi kira-kira? Selain bangunan, tanah, gedung ya, gedung termasuk juga gedungnya itu adalah barang yang dikategorikan ke barang tidak bergerak. Nah, kemudian ada lagi penggolongan yang berikutnya yaitu barang bergerak. Barang bergerak itu apa saja? Nah, itu bisa lemari, meja, laptop, komputer, dan masih banyak lagi yang disebut ke dalam sarana yang menunjang kegiatan perkantoran di sebuah lembaga ataupun organisasi, begitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan barang bergerak. Lalu ada lagi yang barang berbentuk hewan ya. Itu ada juga kadang-kadang kala di sebuah organisasi atau perusahaan ataupun lembaga, barang yang berbentuk hewan ini perlu juga diadakan seperti itu ya. Walaupun tidak banyak, tapi ada. Lalu berikutnya itu barang persediaan. Nah, ini disebut juga dengan barang pengganti. Kenapa? Karena misalnya nih, kita punya laptop atau komputer gitu ya. Ternyata mouse-nya papan keypadnya itu tidak bergerak misalnya. Nah, ini boleh dibantu atau digantikan dengan mouse. Jadi bisa dibantu pergerakannya dengan mouse begitu ya. Itu salah satu contoh barang pengganti. Misalnya barang pengganti yang lain apa? Bisa pena atau pensil. Ketika penanya, tintanya habis, itu bisa digantikan dengan pensil misalnya ya. Lalu apalagi yang dimaksudkan ke dalam barang tidak bergerak? Barang persediaan selain dari yang sudah Ibu contohkan? Nah, ini Ibu harap nanti anak-anak Ibu bisa melihat slide presentasi yang akan Ibu bagikan nanti ya. Dan bisa juga kalian boleh lihat-lihat buku atau internet untuk mencarinya, karena barang-barang persediaan ini atau barang pengganti ini banyak sekali, tidak cuman yang Ibu contohkan tadi. Nah, sampai di sini Ibu harap kalian sudah memahami. Nah, ada lagi tuh analisa rencana ya. Analisa rencana ini juga sangat dibutuhkan pada saat kita mau mengadakan barang-barang yang sudah memang habis di satu perusahaan atau di tempat kita bekerja, kemudian akan direncanakan untuk dibeli gitu ya. Nah, apa itu yang dipertimbangkan di dalam analisa rencana ini? Itu adalah yang dipertimbangkan itu adalah dalam perencanaannya itu adalah kebutuhan yang jenisnya sangat penting gitu ya. Jadi itulah yang menjadi pertimbangan. Kemudian jenis analisa kebutuhan tadi. Nah, ini juga termasuk ke dalam pertimbangan yang harus
dipikirkan atau dibuat draftnya oleh seorang staff sebelum mereka membeli barang-barang yang memang akan dibeli gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan sebagai penunjang kinerja dari itu karyawan maupun pimpinannya. Demikian materi kita hari ini tentang analisa sarana, kebutuhan sarana dan prasarana di sebuah lembaga atau kantor ataupun perusahaan. Baik, Ibu harap anak-anak sekalian sudah memahami dan mengerti. Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut lagi. Terima kasih. Selamat pagi.